Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi hukum waris. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, David Fariza Kaviandani, NIM 2018-158, dan teman saya Agus Hermawan Sugianto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi hukum waris. Yang pertama ada pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum perdata. Alasannya yaitu karena hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan dalam pasal 528 KUH Perdata, dan hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik, pasal 584 KUH Perdata. Selanjutnya, sikap hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan, yaitu yang pertama ada sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Yang kedua, ada sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah, yaitu Minangkabau. Selanjutnya ada sistem bilateral atau parental, atau sifat kebapak ibuan. Menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini terdapat di daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, subjek hukum waris. Waris ialah orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan. Ini adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, atau dalam bahasa Belandanya yaitu with eigen of death, atau pewaris secara langsung. Misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata, penggolongan ahli waris ini ada 4, yaitu golongan pertama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah, mulai tahun 1935, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah, pasal 852A KUH Perdata. Lalu golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada asasnya, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris. Tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan. Lalu golongan ketiga, pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata. Dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 atau cloving.
setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah, dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Lalu golongan keempat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Ahli waris berdasarkan penggantian atau Bitsch-Platz-Verhuling disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau cucu-cucu pewaris. Penggantian dalam garis lurus ke bawah, pasal 848 KUH Perdata, hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. Lalu penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya. Lalu penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman atau keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena di KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testamen atau wasiat. Selanjutnya, pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan. Selain ahli waris dan pewaris, dalam KUH Perdata juga dikenal adanya suatu fideikommis. Ialah suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya waktu, warisan itu harus diserahkan pada orang lain. Cara pemberian warisan semacam ini oleh undang-undang disebut sebagai pemberian warisan secara melangkah. Selanjutnya, eksekutor testamenter. Pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. Selanjutnya, bewenvorder atau pengelola. Seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan, sehingga para ahli waris atau legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris atau legataris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agus Hermawan. Baik, saya Agus Hermawan akan melanjutkan penjelasan dari DAFA. Hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat. Kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkannya legitim proti, yaitu suatu bagian tertentu di hari peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Pasal 913 KUH Perdata. Hak dan kewajiban ahli waris menerima secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaan sebagai ahli waris, menerima dengan reserve hak untuk kewajiban ahli waris memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, melakukan wasiat jika ada. Pembagian warisan pasal 1066 KUH Perdata menentukan atau isinya dapat disimpulkan tidak seorang ahli waris dapat dipaksa
membiarkan harta warisan tidak terbagi. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun. Tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris. Pasal 1079 KUH Perdata. Cara pembagian warisan, masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga nilai sama rata, seperti misalnya 1/2 harta warisan jika ahli warisnya terdiri dari 2 orang saja, 1/5 jika ahli waris terdiri dari 5 orang. Demikian selanjutnya. Bila di antara ahli waris yang menerima barang atau harta waris lebih dari bagiannya di pihak lain, di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya, maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai yang mendapat kurang dari bagiannya. Objek hukum waris. Pada prinsipnya, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa aktiva, sejumlah benda yang nyata, ada dan atau berupa tagihan piutang kepada pihak ketiga. Selain itu, aktiva dapat berupa hak imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Pasiva, sejumlah utang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya menyimpan benda orang lain. Legitim property adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Dalam baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut UU. Harta warisan yang tidak terurus. Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Tugas Balai Harta. Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan yang didahului dengan penyegelan barang-barang. Wajib membereskan warisan dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang pewaris apabila diminta oleh pihak yang berwajib. BHP juga wajib memberikan pertanggungjawaban. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan. Undang-undang menyebutkan ada 4 hal seseorang ahli waris tidak patut menerima waris, yaitu seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah katanya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.